Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurita Tramiati dengan NIM 2511102433283 dari Prodi Psikologi dari kelas L1. Di sini saya akan menjelaskan dua materi yang dikasih oleh Bapak, yaitu yang pertama PPT tentang materi Ragam Bahasa Indonesia, yang kedua tentang 3 buku Ragam Bahasa Indonesia yang sudah saya baca. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang PPT Ragam Bahasa Indonesia, yaitu pengertian ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah variasi bahasa Indonesia yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian, pemikiran atau kajian ilmiah secara sistematis, jelas dan mudah dipahami. Ragam bahasa ilmiah biasanya digunakan dalam kegiatan akademik seperti penelitian, seminar, lokalaya, lokakarya, diskusi ilmiah dari publikasi ilmiah. Melalui bahasa ilmiah, para peneliti dapat menyampaikan hasil penelitian kepada peneliti lain maupun kepada masyarakat. Contoh penggunaan ragam bahasa ilmiah dapat ditemukan dalam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah berisi artikel yang membuat hasil penelitian atau kajian ilmiah yang ditulis secara sistematis dan berdasarkan data. Yang kedua, kesalahpahaman bahasa dalam raga ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah, sering terjadi kesalahan penggunaan bahasa yang dapat membuat isi tulisan menjadi kurang jelas. Oleh karena itu, penulis harus memperhatikan beberapa hal penting. Yang pertama adalah pemilihan kata atau diksi. Kata yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan agar tidak menimbulkan makna ganda. Yang kedua adalah struktur kalimat-kalimat dalam karya ilmiah. Kalimat disusun secara logis dan mudah dipahami. Kalimat yang terlalu panjang atau berbelit-belit sebaiknya dihindari. Yang ketiga adalah struktur paragraf. Setiap paragraf sebaiknya memiliki satu gagasan utama yang kemudian dijelaskan dengan kalimat penjelas agar tulisan tersusun dengan runtut. Selain itu, penulis juga harus memperhatikan penggunaan ejaan dan tanda bacaan sesuai dengan aturan bahasa Indonesia yang berlaku, agar tulisan lebih jelas dan rapi. Yang ketiga, ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari ragam bahasa lain. Yang pertama, jelas dan tepat. Artinya, bahasa yang digunakan harus dapat menyampaikan informasi secara jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, lugas, yaitu bahasa yang langsung pada pokok pembahasan dan tidak menggunakan ungkapan yang berlebihan. Yang ketiga, formal, karena bahasa ilmiah digunakan dengan situasi resmi seperti kegiatan akademik atau penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus menggunakan kata-kata baku. Yang keempat, objektif, yaitu penulisan harus berdasarkan fakta, data, atau hasil penelitian, bukan berdasarkan perasaan atau pendapatan pribadi penulis. Yang keempat, karakteristik bahasa ragam ilmiah. Secara selain memiliki ciri-ciri tertentu, bahasa ilmiah juga memiliki beberapa karakteristik. Bahasa ilmiah harus mencerminkan cara berpikir yang logis, rasional. Penulisan harus berfokus pada gagasan atau ide utama yang ingin disampaikan. Selain itu, bahasa ilmiah harus ringkas dan padat, yaitu menggunakan kata-kata yang efektif tanpa menambahkan kata yang tidak perlu. Penggunaan istilah ejaan dan tanda baca juga harus konsisten dari awal sampai akhir tulisan agar pembaca tidak merasa bingung. Yang kelima, penggunaan istilah teknis. Dalam bahasa ilmiah sering digunakan teknis, yaitu istilah khusus yang digunakan dalam bidang tertentu. Contohnya dalam bidang ekonomi terdapat seperti debitur, kreditur, suku bunga, dan moneter. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan konsep tertentu secara lebih tepat sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Penggunaan istilah teknik membuat penjelasan ilmiah menjadi lebih jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh orang yang mempelajari bidang tersebut. Ragam bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan akademik dan keilmuan seperti peneliti, diskusi ilmiah, dan penulisan karya ilmiah. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan berdasarkan fakta. Ragam bahasa ilmiah memiliki beberapa ciri seperti jelas, lugas, formal,
formal, objektif, ringkas, dan konsisten. Selain itu, bahasa ilmiah juga menggunakan istilah teknik yang sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah yang baik dan benar, informasi ilmiah dapat disampaikan dengan lebih efektif dan mudah dipahami oleh pembaca. Materi kedua, saya akan menjelaskan rangkuman dari 3 buku yang saya baca. Buku pertama yaitu judulnya Ragam Bahasa Indonesia, penulisnya Repto Colidin, penerbitnya Civi Cipta Media Media Edukasi, tahun 2019, jumlah halamannya yaitu 100 halaman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan oleh seseorang atau kelompok dalam situasi tertentu. Untuk menyampaikan maksud komunikasi, perbedaan ragam bahasa muncul karena perbedaan situasi, media, dan tujuan komunikasi. Hal ini tepat di halaman 5-6. Ragam bahasa berdasarkan media dibagi menjadi dua, yaitu bahasa lisan, yaitu bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi langsung seperti percakapan atau diskusi. Bahasa tulis yaitu bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti buku, surat, dan artikel. Terdapat di halaman 12-13. Ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan situasi pemakaiannya, yaitu ragam formal yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, kegiatan akademik, dan surat resmi. Ragam non-formal yaitu bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman atau keluarga. Hal ini terdapat di halaman 18-20. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa membantu seseorang menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan situasi dan komunikasi. Buku kedua yaitu tentang kreatif berbahasa Indonesia. Penulisnya Trisna Ardar Wulan DKK, penerbitnya PT Remaja Rosda Karya tahun 2019. Rangkumannya itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan yang menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Terdapat di halaman 10-12. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi negara yang digunakan dalam kegiatan pemerintah pendidikan dan komunikasi resmi. Terdapat di halaman 14. Dalam penggunaan, bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam yang disesuaikan dengan situasi komunikasi, misalnya ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa santai, ragam bahasa resmi, terdapat di halaman 35-37. Pada penulisan karya ilmiah, bahasa yang digunakan harus memiliki beberapa ciri, yaitu jelas, logis, objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Hal ini bertujuan agar informasi yang dapat disampaikan dapat dipahami yang baik oleh pembaca, terdapat di halaman 52-54. Buku yang ketiga berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia dan Ragamnya, penulis dari Cagan Zakaria Zidik, penerbitnya CV Wawasan Ilmu tahun 2025. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu digunakan sebagai bahasa komunikasi antar daerah di Nusantara. Bahasa ini kemudian berkembang dan dijadikan bahasa nasional setelah kemerdekaan Indonesia. Hal ini terdapat di halaman 3-5. Setelah kemerdekaan bahasa Indonesia berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintah, media, dan komunikasi sehari-hari. Hal ini terdapat di halaman 11-11. Bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan lingkungan masyarakat antara lain bahasa formal, informal, dan bahasa daerah dan bahasa gaul. Setiap ragam bahasa memiliki fungsi masing-masing dalam komunikasi sosial. Terdapat di halaman 25-28. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.